Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Usai tikam seorang satpam tempat karaoke, mantan pemain PSM Makassar ditangkap polisi. 4 rumah di Jalan Nuri, Kecamatan Mariso, Kota Makassar ludes terbakar. Usai penyerangan di kantor Majelis Ulama Indonesia atau MUI Pusat di Jakarta, polisi diminta memberikan pengamanan di kantor MUI sejumlah wilayah. Usai penyerangan di kantor Majelis Ulama Indonesia atau MUI Pusat di Jakarta, pengurus MUI Sulawesi Selatan meminta kepada polisi untuk memberikan pengamanan di kantor MUI sejumlah wilayah agar penyerangan serupa tidak terulang. Pengurus MUI juga meminta polisi selalu mengawal setiap fatwa MUI. Menindaklanjuti penyerangan kantor Majelis Ulama Indonesia atau MUI Pusat di Jakarta, jajaran Polda Sulawesi Selatan menemui pengurus MUI Sulawesi Selatan di Jalan Andalas, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar. Dalam pertemuan, pengurus MUI Sulawesi Selatan meminta polisi memberikan pengamanan di kantor MUI sejumlah wilayah agar penyerangan serupa tidak terulang, termasuk MUI Sulawesi Selatan. Hingga kini sejumlah pengurus MUI di Sulawesi Selatan tidak terganggu dengan insiden di Jakarta. Namun harapannya pengamanan kantor MUI segera dilakukan agar tercipta kedamaian dari ulah orang yang memiliki pemahaman menyimpang. Perlu dari pihak Polda mengantisipasi supaya jangan sampai terjadi seperti ini. Jangan kita terlambat nanti terjadi baru kita mau menyelesaikan. Jadi saya minta supaya artinya titik-titik yang perlu dijaga, saya minta supaya Pak Kapolda bisa memberikan perhatian sedikit dengan masalah itu. Itu yang kemarin saya minta. Seperti apa tanggapan dari pihak kepolisian untuk mengutus personil yang melakukan penjagaan atau pengawasan? Sampai kemarin belum sampai ke situ, hanya baru kita mengusulkan. Baru mengusulkan, ada kemungkinan, ya mudah-mudahan pihak Kapolda sudah membahas masalah ini. Karena kemarin saya mengatakan kalau bisa sebelum terjadi jangan kita terlambat, nanti kejadian baru kita mau menyelesaikan, itu jadi masalah lagi. Setelah kejadian itu seperti apa dari anggota dari MUI Sulsel sendiri, apakah itu bikin trauma kah atau seperti biasa normal? Jadi kita akan melihat berita yang sebenarnya bisa dipercaya, akhirnya kita biasa-biasa saja. Artinya bahwa kita dari MUI ini, baik yang kejadian kemarin itu yang di MUI Pusat maupun yang kita dengar beberapa hari yang lalu di Pangeran dan di Jenek Ponto, artinya kita sebenarnya dari MUI sangat-sangat menyayangkan kejadian seperti ini. Bahkan apapun bentuk kejadian, untuk penyerangan tempat ibadah, agama apapun, kita dari MUI tetap mengecam, tidak setuju seperti ini. Oleh sebabnya itu, walaupun demikian kita mengecam, tidak setuju, kami mengharapkan dari masyarakat supaya tetap tenang. Jangan terprovokasi, jangan terpancing dengan situasi yang terjadi akhir ini. Barulah kita menyerahkan kepada pihak yang berkewajiban atau pihak yang wajib atau pihak keamanan untuk menyelesaikan. Pengurus MUI juga meminta polisi selalu mengawal setiap fatwa yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia. Akibat penyerangan di kantor MUI Pusat Jakarta, 2 orang terluka terkena peluru, sedangkan pelaku tewas usai penyerangan. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Kerjasama Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin Makassar bersama tim Taiwan Technical Mission berhasil mengurangi impor beras. Produksi dan kualitas beras lokal juga meningkat. Pengembangan pertanian oleh Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin Makassar bersama tim Taiwan Technical Mission sejak 2018 membuahkan hasil memuaskan. Selama 5 tahun melewati berbagai tahapan uji coba, akhirnya tim riset berhasil meningkatkan hasil benih padi berkualitas tinggi. Selain itu, produksi dan kualitas beras secara keseluruhan juga meningkat. Keberhasilan ini tidak hanya meningkatkan pendapatan produsen benih, tapi juga membantu mengurangi jumlah beras impor dari luar negeri, sehingga meningkatkan swasembada produksi pangan dengan sawah seluas 400 hektar sebagai lahan pengembangan benih padi. Sepanjang tahun 2022, Taiwan Technical Mission bersama Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin Makassar telah mengumpulkan 4.200 ton benih padi berkualitas, terhitung 29% dari produksi benih padi di seluruh provinsi di Indonesia. Kemajuan ini memenuhi 12% kebutuhan benih padi di setiap provinsi.
Organisasi petani di Sulawesi Selatan juga diberikan pelatihan merevisi manual budidaya padi agar tercipta pertanian cerdas. And the Southern Sulawesi is a very, very important area about the agriculture. So that is why we choose the Southern Sulawesi to be our project target. University of Hasanuddin is the best university in Eastern Indonesia. And they have a very good relationship with the local government. So that is very useful and helpful to our project. Targetnya adalah meningkatkan ketersediaan benih bermutu minimal di tingkat Sulawesi Selatan ataukah di tingkat nasional. Stasiun cuaca sederhana bakal dibangun untuk membantu memecahkan masalah kekurangan tenaga kerja di pedesaan. Data cuaca nantinya dimanfaatkan untuk memprediksi dampak buruk fenomena iklim terhadap produksi beras. Andi Muhammad Sabri melaporkan dari Kota Makassar. Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare mengurus surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK. Lembaran SKCK untuk kelengkapan administrasi bakal calon legislatif periode 2024-2029. Sejumlah wakil rakyat terlihat mengurus surat catatan kepolisian atau SKCK di pelayanan publik Polres Parepare. SKCK digunakan kembali untuk mencalonkan diri pada konsultasi pemilihan umum periode 2024-2029. Mengurus SKCK oleh para politisi dilakukan sebelum pendaftaran bakal calon legislatif. Sekitar 400 orang bakal calon legislatif di Kota Parepare akan bertarung memperebutkan suara rakyat yang diwakili 25 kursi kuota legislatif. Petugas Polres Parepare telah mengatur jadwal bagi bakal calon legislatif setiap partai sehingga tidak mengganggu pelayanan pengurusan SKCK untuk masyarakat umum. Bakal calon legislatif akan bertarung pada 4 daerah pemilihan di Kota Parepare, yaitu Dapil Bacukiki, Dapil Bacukiki Barat, Dapil Ujung, dan Dapil Soreang. Untuk bacalek ini kami jadwalkan per partai untuk datang sehingga tidak mengganggu bagi masyarakat umum yang akan membuat SKCK. Perharinya Pak, ada berapa partai yang di... Kami sebenarnya menjadwalkan 2 partai, tapi yang untuk hari pertama hanya 1 partai yang dapat hadir karena kami perkirakan keseluruhannya itu ada 450 orang. Dan sampai saat ini yang sudah mengirim berkas ke kami sudah 200 lebih. Artinya masyarakat yang juga ingin mengurus SKCK itu dijamin tidak terganggu ya Pak? Tidak terganggu. Kami tetap layani, makanya kami siapkan beberapa tempat-tempat bagi bacalek untuk melakukan pengisian dan antrian untuk menunggu sidik jari. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tabita Putri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.